Saudaraku, di kesempatan ini saya harus menyampaikan amanat, karena ini sebuah amanat. Kalau tidak dilaksanakan dosa bagi saya. Amanat dari netizen dan amanat dari Muhyiddin Duriat Wali Songo dan Muhyiddin Wali Songo, dan amanat dari yang lain yang disampaikan melalui kontens, dan juga ada yang langsung yang datang ke saya, dan itu sangat banyak. Amanat mereka yang harus disampaikan, wabil khusus itu ke Pak Taufik Asgaf sebagai Ketua RA, juga Pak Rizik Syihab, Bahar Smith, Hanif Atos. Utamanya itu, tentu yang lainnya mungkin. Amanatnya apa? Mereka ingin, yang saya sebutkan tadi itu, segera buktikan tes DNA. Mereka bilangnya seperti itu, tes DNA. Jadi ternyata netizen dan yang lain, termasuk yang datang ke saya ini, banyak sekali loh yang datang ya. Dari ulama, dari ustadz, dari santri, dari masyarakat, yang minta agar tes DNA ini memang dilaksanakan, karena katanya mereka ingin tidak ada lagi keraguan terkait status beliau ini Dzurriyyah Rasul atau tidak. Yang kemudian mungkin mereka berpikir bahwa tidak cukup dengan pengakuan dari para Habib tadi bahwa anak Dzurriyyah Rasul. Wabil khusus nih pengakuannya Bahar Smith ini ucapannya Bahar Smith ini, Bahar, ini benar-benar ucapanmu itu diminta loh pertanggungjawabannya. Waktu kamu keluar di dalam tubuh anak ada darah Nabi, anak cucu Nabi. Ini ditagih loh, diminta tanggung jawabnya. Sekarang ini umat Islam netizen bukan orang bodoh. Nah, ini ditunggu karena memang yang berkuar-kuar anak cucu Nabi, Dzurriyyah Nabi itu kadang-kadang sambil tanya ke orang, seolah orang itu bukan Dzurriyyah Nabi bukan kakeknya, kakek saya. Jadi akhirnya membuat netizen ini penasaran, ingin buktikan. Adapun terhadap Pak Rizik Syihab, ya karena statement Pak Rizik Syihab dalam satu ceramah itu bahwa untuk membuktikan seorang itu Dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, ya selain sampaikan catatan nasabnya, juga tes DNA, kan gitu. Jadi yang kalau tidak salah pertama kali yang memberikan persyaratan pengakuan terhadap seorang Dzurriyyah Nabi itu harus tes DNA, ya Pak Rizik Syihab itu. Makanya Pak Rizik Syihab diminta juga, khususnya harus paling duluan nih oleh para netizen. Harus dikasih contoh oleh Pak Rizik Syihab sendiri. Nah, ya karena dari dua ucapan Habib ini, Pak Rizik Syihab yang harus tes DNA, dan Bahar Smith, apalagi Bahar Smith menyuruh harus tes DNA dulu kepada Dzurriyyah Wali Songo yang menuntutnya untuk tes DNA, dan udah dilakukan. Ini ditagih loh Bahar Smith. Jadi kita harus konsekuen. Masa sih Pak Alawi Dzurriyyah Rasul nggak konsekuen? Lalu masa sih yang tes DNA-nya orang lain aja? Oh, Habib nggak perlu di tes DNA, nggak penting. Yang harus DNA itu, tes DNA itu bukan Habib yang ngaku Dzurriyyah. Lah, aturannya apa, di mana? Berarti kalau begitu yang harus dites DNA itu yang pasti diragukan bukan Dzurriyyah Nabinya, makanya harus tes DNA. Jadi kalau Habib tuh tidak perlu diragukan Dzurriyyah Nabinya, maka jangan tes DNA. Nah, yang meyakini bahwa setiap Habib Dzurriyyah Nabi itu siapa? Kan paling sendiri-sendirinya doang. Pak Rizik hanya mengakui meyakini Dzurriyyah Nabi. Bahar Smith, hanya Bahar Smith. Yang lain apa langsung seperti keyakinan Pak Rizik bahwa Pak Rizik ditetapkan? Banyak yang tidak juga, yang ragu. Makanya harus
dites DNA juga gitu. Yo lah tes DNA biar damai nih, biar nggak kisruh, biar netizen diam, biar orang-orang yang katanya benci Habib, ini politik, ini dibayar, suruh tes DNA juga, kemudian mengatakan tidak konfirmasi juga ini mah politik, bayaran, benci Habib, benci Dzurriyyat Rasul, katanya begitu ke mereka-mereka. Nah, makanya supaya mereka itu salah, katakanlah itu fitnah lah ke para Habib, agar membuktikan mereka itu salah, fitnah dan sebagainya. Ya mestinya ini Pak Rizik Syihab dan Bahar Smith buktikan nih tes DNA aku. Nah ini hasilnya Dzurriyyat Nabi. Nggak usah pakai sisial nasab, tes DNA udah selesai. Apalagi dengan tes apalagi dengan sisial nasab, harus begitu. Jadi jangan sampai hanya kita nuduh ini kelompok Imaduddin itu hanya politik, dibayar, Imaduddin dibayar dan kelompoknya untuk bikin tesis ilmiah untuk karena benci ke Habib, bla bla, karena ngiri, tidak punya panggung, bla 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 bla, banyak amat itu tuduhan. Satu tuduhan juga belum tentu benar. Nah kan seperti itu biasa. Makanya jangan hanya bisa nulis seperti itu, bikin framing narasi di medsos di mana-mana seolah-olah itu Haji Imad dan kelompoknya nggak ada benernya. Yang bener Habib aja dong. Makanya jangan hanya bisa nuduh tadi, bikin opini yang buruk. Buktikan tes DNA. Terus perlu diketahui nih ya, ini saya menduga nih, jika persoalan status nasab Ba'alawi masih tetap diragukan dan makin banyak ini rakyat Indonesia, umat Islam Indonesia yang meragukan bahwa Ba'alawi ini, Habib ini Dzurriyyat Nabi Muhammad, dan Ba'alawi sendiri bertahan tidak tes DNA, kemudian antitesis kepada Haji Imad pun tidak ada, artinya tesisnya Haji Imad tidak bisa dipatahkan secara ilmiah oleh Ba'alawi. Nah, tapi kemudian tetap kekeh Ba'alawi berhabib di nomor tes DNA, ya khususnya Bahar Smith ini dia mau tes DNA Rizik Syihab. Saya khawatir nanti, saya berharap, saya khawatir, saya menduga ini nanti bisa jadi dengan kudrat iradat Allah Ta'ala, qadarullah, ini nanti akan ada gerakan menekan Habib ini untuk tes DNA. Kemungkinan bisa seperti itu. Nanti ada tekanan yang tidak diprovokasi, yang tidak dikomandoi oleh siapapun, tetapi memang ini sebuah sunatullah. Karena bisa jadi Allah ingin menjawab yang sebenarnya, maka Allah akan takdirkan nanti umat Islam Indonesia atau rakyat, nah, ya, ini akan ada gerakan untuk menekan Habib tes DNA, ya, bisa jadi nih. Jadi jangan sampai ditekan itu. Repot juga nanti nih para Habib kalau ditekan oleh netizen, oleh umat Islam, oleh rakyat Indonesia itu untuk tes DNA, kan repot nih, ya. Jadi menurut saya mah lebih baik dari sekarang, jangan menunggu nanti netizen siapapun dia yang ingin tahu pasti ini Habib ini Dzurriyyat atau Dzurriyyat Nabi atau bukan, ini melakukan tadi terpaksa ada apa ya namanya ya, penekanan mendesak, ada desakan agar Dzurriyyat Nabi agar para Habib itu dites DNA. Ada desakan yang dilakukan oleh gelombang massa atau oleh seluruh rakyat Indonesia umpamanya, atau seluruh netizen, atau seluruh dari muhibbin Dzurriyyat Wali Songo atau muhibin Wali Songonya itu sendiri. Bisa jadi itu. Ya, bisa jadi muhibbin Dzurriyyat Wali Songo dan muhibbin Wali Songo itu bisa jadi mendesak itu agar dengan cara tertentu, apa bentuknya mungkin wallah yang jelas itu nanti mendesak para Habib untuk dites DNA, sehingga para Habib nanti tidak bisa menolak untuk
tidak dites DNA. Nah, bisa jadi seperti itu dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Saya punya keyakinan akan ada seperti itu. Tapi itu murni, bukan politik, bukan. Tapi murni karena memang idharul haq itu menurut saya. Hak idharul haq. Nah, kalau batil pun idharul batil. Ya, saya yakin itu kan ada itu gerakan minallah itu. Tapi sih mudah-mudahan sih tidak ya. Mudah-mudahan sih tidak. Makanya kalau ngomong jangan sembarangan, apalagi itu yang dihinakannya Duriyah Wali Songo. Apa enggak dosa Wali Songo punya keturunan dikatakan tidak ada? Gimana tuh hukumnya? Wali Songo punya keturunan dikatakan tidak ada, dikatakan terputus. Allah sudah membuat manusia dari keturunan Wali Songo banyak sekali, ditiadakan dengan ada mungkin diduga oleh saya ada konotasi menghinakan ya, dan ada konotasi ujub membanggakan hanya saya Duriyat Wali Songo, maaf, hanya saya Duriyat Nabi. Di Indonesia tidak ada Duriyat Nabi kecuali habaib. Wah, bahaya itu. Mengakui dirinya bernasab mulia Duriyat Nabi, kemudian menghina nasabnya orang lain. Awas, cari sendiri hukumnya apa tuh. Gak usah diajarin sama saya, bahaya itu. Dan kemudian ini yang dinafikan, ditiadakannya keturunan Wali Songo. Wali Songo itu siapa? Wali Songo kutub. Tidak ada yang menyaksikan, bukan kuburan palsu itu Wali Songo itu. Kuburan Wali Songo bukan kuburan palsu, bukan rekayasa. Kuburan bener itu. Bukan kuburan hasil ngegarong itu, kuburan Wali Songo itu. Bener-bener itu. Nah, itu Duriyah Wali Songo itu duriyahnya Wali Songo. Yang masih hidup tuh ya duriyahnya Wali Songo yang notabene kutubnya wali-wali. Dihinakan. Nah, apa itu tidak ada efek nanti? Ya. Wajar ini ada gerakan seperti ini. Ini bukan gerakan politik. Jadi yang nuduh ini politik salah. Yang nuduh hanya iman dibayar ini politik bla bla, nggak baca ya. Akar sebabnya apa terjadi begini dan siapa yang dipersoalkan? Yang dipersoalkannya itu kan turunan Wali Songo. Wali Songo itu siapa? Dihinakan. Lah kaitannya kepada Allah gimana? Apa Allah Ta'ala itu suka turunan kekasihnya itu dihinakan, ditiadakan, dan Allah ridho ciptaannya menciptakan Wali Songo punya turunan ditiadakan? Jangan nuduh-nuduh politik nih, siapa nih ngomong politik? Ampun lah. Segala sesuatu ada gerakan di kita ini, kalau yang tidak suka langsung aja hati-hati ini politik, hati-hati ini dibayar. Duriyah Wali Songo nggak punya mental seperti itu, enggak. Ini murni gerakan kesadaran diri, bangkitnya kesadaran seluruh Duriyah Wali Songo karena dinistakan, karena dihinakan, karena direndahkan terhadap orang-orang yang angkuh atas nasabnya yang belum tentu itu benar. Ini efeknya. Makanya hati-hati. Ya, hati-hati ke depan. Diam bukan berarti tidak ada, diam bukan berarti lemah, diam bukan berarti hina, diam bukan berarti lemah, diam bukan berarti nggak berani. Nanti dulu, bos. Yang keluar-keluar belum tentu mulia, yang banyak masak belum tentu hebat. Ya, yang ngomong dalil belum tentu benar. Nanti dulu, ada Allah kok. Hati-hati. Demikian. Sekali lagi saya bilang, tolong ke Pak Habib Rizik yang katanya kalau Duriyat Nabi harus tes DNA. Pak Habib Rizik yang bilang sendiri. Ke Bahar yang ngaku-ngaku terus keluar-keluar terus. Ana Duriyat Nabi di dalam tubuh Ali, darah Rasulullah. Wah, keren. Tolong buktikan tes DNA. Ya, tes DNA. Kami, saya, netizen, dan saudara-saudara kami dari Muhyiddin Duriyat Wali Songo dan dari Muhyiddin Wali Songo itu sendiri mendesak agar Rizik Syihab khususnya dan Basmi tes DNA dan Pak Taufik Asgaf khususnya tes DNA. Ya,
Semoga TSDN-nya memang bersambung ke Rasul Muhammad SAW. Tetapi kalaupun umpamanya terbukti bukan dari Rasul, maka insya Allah kami tetap akan hormat, akan menghargai. Karena bagi kami nasab bukan segalanya. Bernasab ke Rasul belum tentu itu terbaik di sisi Allah. Tidak bernasab pada Rasul pun belum tentu hina di sisi Allah. Ya, kata Kiai bilang, hina dan mulia seseorang karena ilmu dan akhlaknya. Dakwanya tidak anjing babi, tidak sombong, tidak gahar, tidak so jago, tidak menghina orang, caci maki orang, merasa benar sendiri, pintar sendiri. Giliran ngaji kitab, an akuna akrobu. Jadi ragu nih saya ini. Ini Bahar Smith ini ulama atau bukan sih? Ini yang saya khawatirkan nanti ini selesai nanti masalah nasab, ini ada desakan lagi untuk membuktikan Bahar Smith ini ulama bukan sih? Bisa ngaji nggak sih? Kenapa sebabnya? Karena netizen masyarakat melihat waktu Bahar Smith baca kitab tentang fadilah saum dengan Refli Harun di podcast itu, baca kitabnya, katanya nih katanya, saya juga mendengar sih, acak-acakan itu, yakhruj yani yakhruj. Jadi waduh, Bahar Smith kan sudah dikenalnya oleh pendukungnya, singa Islam, singa jenderal Islam, jenderal Islam, pemberani. Ulama, waduh, masya Allah, ulama, Habib Dzurriyyat Rasulullah Muhammad SAW, keren. Yang lain kontrak, yang lain RT, yang lain hansip. Keren amat nih. Boleh-boleh aja yang namanya Muhyiddin ya. Nah, oleh karena itu Muhyiddinnya mempromosikan yang sangat luar biasa tentang Bahar Smith. Akhirnya nih kita nih ya termasuk yang di daerah saya ini di Banten nih. Orang Banten ini seneng ke orang yang ahli ngaji, yang penceramah tapi ahli ngaji. Kalau saya nggak bisa ngaji, sama nggak bisa. Besoknya ngejo, bisa ngejo. Jadi jangan tes ngaji. Kalau ngejo, oke. Nah, jadi penasaran. Nanti bisa jadi nanti akan ada desakan juga khusus ke Bahar Smith untuk tes ngaji, tes keilmuan, baca kitab. Ya, bisa jadi nanti didesakin untuk membuktikan kualitas keulamaannya. Betul tidak ini Bahar Smith ulama? Betul tidak ini memang pantas untuk dijadikan anutan menjadi seorang guru atas santrinya? Ini penting ini. Khawatir nih banyak orang nanti ulama-ulama KW. Khawatir nih. Diagung-agungkan, dimuliakan, diikut, ternyata KW, nggak bisa ngaji. Bahaya ini. Ternyata nggak bisa ngaji, hanya bisa doktrin kualat. Dikasih iming-iming sorga, tetapi tidak dicontoh kelakuan sorga, kan bahaya. Nyuruh orang zakat sodako, tetapi deweknya umpamanya malah tidak sodako, kan bahaya. Nanti mungkin ada sesi lain yang menuntut pembuktian seorang keulamaan. Demikian ya.